Assalamualaikum anak-anak kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, dan kelas 1D SD Istiqomah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Pak Septi dalam pelajaran PLH. Insya Allah hari ini kita belum masuk ke materi yang baru, tapi kita masih masuk ke materi yang bab 3 ya, karena kita belum menyelesaikan evaluasi. Nah, untuk hari ini Pak Septi bersama kalian akan melakukan pengisian lembar evaluasi ya yang ada di buku PLH. Jadi sebelum kita memulai ada baiknya kalian persiapkan dulu buku PLH-nya. Oke. Jika sudah disiapkan buku PLH-nya, kalian boleh ke bukunya di halaman 70. Nah, kita akan melakukan pengisian lembar evaluasi bersama-sama ya. Nah, di sini ada halaman 70, latihanku. Nah, nomor 1. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. 1. Di hutan banyak tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan A. Udara bersih, B. Udara kotor, C. Udara tercemar. Ya, jawabannya yang A ya, udara bersih. Oke, nomor 2. Hutan tidak boleh ditebangi. Jangan biarkan hutan gundul. Tebanglah pohon yang A. Masih muda, B. Sudah tua, C. Langka. Nah, yang langka ini artinya tumbuhan yang sudah sangat sedikit jumlahnya ya. Nah, itu disebut tumbuhan yang langka. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, sudah tua. Nah, kalau yang sudah tua ini berarti sudah cukup umur untuk ditebang pohonnya. Nomor 3, bunga dapat ditanam dalam pot. Tanah dalam pot harus A. Dibiarkan, B. Dikeringkan, C. Digemburkan. Mana yang tepat jawabannya? Ya, harus digemburkan. Digemburkan itu artinya dihaluskan ya tanahnya, jangan sampai mengeras. Oke, nomor 4. Supaya subur, tanaman harus A. Dipupuk, B. Dipetik, C. Disiram. Nah, agar subur tanaman harus diapa? Diberi pupuk. A. Nomor 5. Pupuk kompos berasal dari nomor 5. Pupuk kompos berasal dari A. Daun tumbuhan, B. Sampah kertas, C. Sampah plastik. Nah, betul jawabannya A. Daun tumbuhan. Nomor 6. Jagalah tumbuhan dari hama. Contoh hama tanaman adalah A. Ular, B. Ulat, C. Katak. Nah, kemarin kita sudah pelajari ya. Ya, contoh hama dalam tanaman adalah ulat. Nah, yang cerita tentang Sri Rejeki ya. Nah, siapa kalian ya? Masih ingat ya? Ceritanya seperti apa Sri Rejeki? Nomor 7. Hama tanaman dibasmi dengan cara A. Disemprot, B. Disiram, C. Dibakar. Jawabannya ya disemprot ya. Disemprot menggunakan cairan anti hama. Nah,
biasanya disebut juga dengan pestisida ya kalau di petani. Ya, nomor 8, tanaman senang tumbuh di tanah yang A. kering, B. keras, C. gembur. Ya, jawabannya adalah yang gembur. Gembur itu tanahnya yang lembut ya. Nah, kemudian nomor 9, siramlah tanaman secara A. terus menerus, B. sesukanya, C. teratur. Nah, jawabannya itu yang teratur. Nah, dulu juga kita pernah bahas ya, kalau misal tanaman disiram terus menerus dia akan apa? Malah akan mati ya tanamannya. Yuk, nomor 10. Peliharalah tanaman dengan A. semaunya, B. penuh kasih sayang, C. asal-asalan. Gimana? B. penuh kasih sayang. Nah, karena tanaman juga termasuk makhluk hidup ya, maka sayangilah tanaman ketika kita merawatnya ya. Yuk. Sekarang bagian 2 ya. Jawablah pertanyaan dengan singkat. Nomor 1. Tanamanmu layu, apa yang akan dilakukan? Nah, kalau tanaman layu apa harus kita lakukan? Ya, memberi air atau menyiram ya. Nah, kita harus siram, boleh kita masukin sini. Siram. Tulisannya apa aja kalau siram? S I R A M. Nah, kita siram. Tanah dalam pot mengeras, apa yang akan dilakukan? Nah, kalau mengeras apa yang harus dilakukan? Digemburkan. Tulis. Digemburkan, di, D, dan I. Di, gem, G, E, M, B, U, R, K, A, N. Digemburkan. Nomor 3, ada ulat pada tanaman, apa yang akan dilakukan? Nah, sama seperti tadi ya, disemprot ya, ditulis disemprot. Disemprotnya pakai cairan anti hama ya. Di DI semprot, S E M P R O T. Disemprot. Kemudian nomor 4, tanah dalam pot kekeringan, apa yang akan dilakukan? Kalau tanahnya kekeringan, diapain? Ya, disiram ya. Di DI S I R A M. Disiram. Oke, nomor 5, apa manfaat merawat tanaman? Sumber makanan. S U M E R. Sumber makanan. Karena nggak muat kita di bawah saja ya. M
A, K, A, N, A, N. Nah, sumber makanan untuk tubuh kita, ya. Sudah? Nah, jika sudah, kalian masuk ke halaman 72. Ya, ini mudah nih kalau halaman 72. Ya. Yuk, bagian ketiga. Benar atau salah, ya. Tulis huruf B pada kotak. Jika benar, tulis huruf S pada kotak. Jika salah. Nomor 1. Bacakan ya. Musim hujan, tanaman di kebun tidak perlu disiram. Nah, gimana menurut kalian? Kalau musim hujan perlu disiram nggak tanaman di kebun? Tidak perlu ya. Nah, karena sudah terkena air. Ya, tapi kalau misalnya hari itu tidak hujan, ya tidak harus disiram ya. Nah, jadi kalau di musim hujan tanaman di kebun tidak perlu disiram. Salah ya. Jadi tetap walaupun musim hujan tidak selalu hujan kan setiap harinya. Ya, jadi jawabannya adalah S. Salah. Nomor 2, daun yang kering jangan dibuang. Daun kering harus dikubur. Daun kering jadi kompos. Betul salah? Betul ya. Tulis B. Nomor 3, tanah dalam pot harus digemburkan. Betul atau salah? Betul jawabannya B. Nomor 4, pupuk kandang sangat bagus untuk tanaman. Ya, betul ya. Nomor 5, tanaman harus dipupuk secara teratur. Betul atau benar? B. Nomor 6, menyiram tanaman cukup 1 bulan 1 kali. Wah, 1 bulan 1 kali. Nah, salah ya. Tanaman itu 1 kali sehari ya. Nomor 7, padi dipelihara manusia. Padi diambil bijinya. Ya, betul ya. Padi itu diambil bijinya untuk dijadikan beras yang nantinya bisa dijadikan nasi ya. Yuk. Nomor 8, rambutan ditanam manusia. Rambutan diambil buahnya. Benar ya. B. Nomor 9, bunga ditanam manusia. Bunga dinikmati keindahannya. Betul ya. Kita menanam bunga untuk kita nikmati keindahannya. Benar. Nomor 10, nomor terakhir yaitu pupuk kompos kurang baik untuk tanaman. Nah, semua pupuk baik untuk tanaman ya. Jadi pernyataan ini salah. S. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan evaluasinya ya, atau latihannya yang ada di buku. Yaitu halaman 70, 71, dan 72. Nah, untuk tugas mandirinya kalian boleh selesaikan buku yang di halaman 68. Nah, di sana ada praktik ya, halaman 68, yaitu praktiknya apa ya? Nah, kita akan mengamati tanaman. Pengamatan dilaksanakan di luar kelas atau karena kita sedang WFA ya. Karena kita sedang PJJ ya. Kalian boleh mengamati tanamannya di luar rumah kalian ya. Pertama, masing-masing mengamati satu jenis tanaman. Jadi kalian pilih satu jenis tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, boleh tanaman yang ada di dalam pot ya, yang kalian amati. Yang kedua, berdiri di depan tanaman. Nah, kemudian amati tanamannya. Nah, yang tiga, lakukan perawatan terhadap tanaman. Nah, kalian hanya perlu menuliskan saja apa yang harus kalian lakukan ya. Jika kalian melihat, yang pertama, lihat adakah daun kering. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau ada daun kering di tanaman tadi, apa yang harus kalian lakukan?
Nah, ya. Yang kedua, lihat apakah tanahnya kering. Apa yang akan kamu lakukan jika tanahnya kering? Nah, banyak pilihan ya. Apa disiram atau digemburkan, ya. Nomor 3, lihat apakah tanahnya mengeras. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi kalau tanahnya mengeras, apa yang harus kita lakukan? Nah, tidak perlu kalian langsung praktekkan, tapi kalian cukup menuliskan aja di sini ya. Apa yang harus kita lakukan kalau melihat tanahnya mengeras. Yang keempat, lihat apakah ada ulat di daun. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika ada ulat di daun, apa yang kita lakukan? Banyak ya. Ada pilihannya, bisa disemprotkah atau bisa disiramkah ya. Nah, kalian boleh tuliskan di sini. Oke, itu saja tugas materinya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pasal akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.